pisannya. Mau kita bicara masalah negara, saya membawa contoh hanya satu. Kalau ulun selaku presiden di rumah tangga, bini ada, anak ada, suruhan ada, kemudian tugas bini ulun nang ulun putuskan, programkan bini ulun seikung nya 3 bisilah bupatilah jadi seikung mengurus anak, nang seikung bemasak-masak di dapur, nang seikung mengautakan makanan dan bababasuh lawan bata tapas. 3 jadinya gini. Nah itu anak Pak, nah itu mengaji, belajar. Apabila semuanya ini melaksanakan hukum yang sudah ulun atur di rumah tangga, maka ulun itu senang lawan orang yang di rumah itu. Akhirnya rumah tangga ulun itu aman, damai. Tapi kalau satu di antara orang yang di rumah meninggalkan hukum yang sudah ulun atur, maka ulun marah. Kemarahan ulun ini menyebabkan rumah tangga ulun itu kacau. Selama ada yang dimarahi, selama itu kekacauan berlanjut. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سؤال معمول الى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيت الكرام والصحابه القرباء والتابعين من العلماء والاولياء الصالحين. سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وصولهم وفراعين ثم أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويؤلف بين قلوب المسلمين ويغرق أعداء الإسلام والمسلمين، وأن الله يهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين وأعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويفل حدهم ويقلل عددهم ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. على هذه النية يا الله يا قدير، وعلى كل ما نوى بالسلف الصالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين إياك نعبد ونستعين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد، pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majelis manaqib salah seorang daripada qutbil aqwan, turunan Nabi Muhammad Sayyidi Waladi Adnan, yang telah kita yakini bahwasanya barang siapa membaca dan mendengar riwayat hidup seorang waliullah,
maka si baca dan si pendengar diampuni Allah segala dosanya dan diberi Allah rahmat dunia dan akhirat, dan dibanyakkan Allah Ta'ala rezekinya yang halal, dan diberi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, memberi kita semua rahmatnya yang luas sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di mana berada disatukan Allah Ta'ala hati mereka itu, jangan berpecah belah, dan mudah-mudahan segala musuh-musuh Islam dan muslimin dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada lagi satu butir telur orang kafir di dalam dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telur itulah yang menyebabkan kerusakan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, di negeri Madinatul Munawwarah pada tahun 1132 Hijriah lahir seorang cucu Rasulullah SAW yang diberi nama Muhammad bin Abdul Karim, masyhur disebut dengan Sayyid As-Samman, salah satu daripada guru yang memimpin Datuk kita Kalampayan. Lewat beliaulah Datuk kita Kalampayan menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayugianya bagi kita bersyukur kepada Allah karena kita punya datu yang luar biasa lewat pimpinan Syekh Samman. Jadi kita mensyukuri perguruan Datuk Kalampayan lebih dari mensyukuri Datuk Kalampayannya. Mensyukuri gurunya dilebihkan dari mensyukuri muridnya. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di negeri Madinah juga pada tahun 1189 tanggal 2 Hijriyah, tanggal 2 Dzulhijjah, dan dimakamkan di Baqi'il Gharqad berhampiran dengan kekuburan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dari kecilnya sampai seterus umurnya, hatinya penuh dengan muraqabah dan musyahadah kepada Allah Rabbul Izzah. Itu mulai kecil. Adapun badannya penuh dengan ibadah seperti sholat sunat, bersedekah, istighfar, sholawat kepada Nabiyul Mukhtar, membaca Al-Quran, dan ziarah ke makam Rasulullah dan ke Baqi'il Gharqad. Adapun lingkungan beliau sehari semalaman mulai kecil hanya orang wali-waliullah, orang ulama Allah, dan orang-orang penuntut ilmu agama. Tidak yang lain dari mereka dan tiga golongan itu. Beliau sambil menuntut ilmu kepada ulama-ulama di zaman itu. Beliau menjadi khaddam bagi wali-wali dan penuntut ilmu di waktu itu. Malam hari, setiap malam beliau tidur sedikit. Bangun dari tidur langsung mengambil air wudu, menghadap kiblat,
mengerjakan sholat tahajud dan wirid-wirid lainnya seperti istighfar. Sampai adzan subuh, beliau mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian beliau menyambung lagi akan wirid-wiridnya sampai matahari terbit. Sesudah matahari terbit, beliau salat sunat isyraq 2 rakaat, kemudian istirahat. Tepat jam 9 pagi setiap hari beliau melaksanakan sholat akan duha. Kemudian dari itu barulah beliau menyambung amal-amal yang lain seperti menuntut ilmu kepada ulama, seperti menjadi sesuruhan wali-wali, dan seperti menjadi pembantu orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi betul-betul beliau seorang sayyid. Karena definisinya sayyid, sebagaimana disebutkan, sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidnya kaum itu adalah jongos bagi sekaum itu. Jadi kalau kita tahu yang betul-betul sayyid itu adalah orang yang menjadi jongos. Ada yang jongos ilmu. Kalau kata-kata sekarang, pemerintah itu menjadi jongosnya rakyat. Napa jadi bahasanya itu? Abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Sebab masyarakat menggaji setiap bulan pegawai-pegawai pemerintah sampai ke presiden itu kan menggajinya tiap bulan itu rakyat. Jadinya duduk di kursi kerajaan presiden itu kan rakyat. Mengadakan pemilu, iya kalau betul. Jadi memang dari orang di bawah maka timbullah orang yang di atas. Ini harus diingat oleh seseorang. Orang yang menjadi guru harus ingat, tanpa ada murid tidak ada pangkat menjadi guru. Oleh sebab itu harus merendah diri seorang guru kepada muridnya. Karena ada murid dia jadi guru. Kemudian beliau menyembunyikan segala ilmunya yang sudah banyak itu, baik ilmu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Demikian segala ibadah, baik ibadah yang berhubungan dengan rahasia yang tidak ada hurufnya, yaitu muraqabah, musyahadah, maupun yang ada kelihatan di luar. Semuanya itu beliau sembunyikan, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Maka banyaklah manusia yang memohon kepada beliau supaya beliau keluar menghadap masyarakat untuk memimpin keadaan masyarakat di kota Madinah ini, yang di waktu itu kota Madinah sepi daripada orang menuntut ilmu, sepi daripada orang yang ziarah ke Baqi, sepi daripada orang berjual beli, ekonomi sebagainya. Maka mengharaplah rakyat kepada Syekh Saman supaya keluar. Yang diharapkan kalau beliau keluar mengajar dan memimpin ibadah, orang datang. Kalau orang datang, tentunya kota Madinah menjadi mulia karena banyak pengunjung, dan tentunya urusan ekonomi lalu makmur. Tapi beliau diam, tidak mau menjawab satu kata pun. Beberapa lama datang izin khusus dari Rasulullah SAW menyuruh beliau keluar menghadap masyarakat dengan 2 pekerjaan.
Pertama mengajar, yang kedua memimpin ibadah. Nah barulah beliau sesudah dapat izin Nabi keluar mengajar ilmunya dan mengajar ibadahnya. Ilmunya ilmu alat seperti sorot, nahu, fikih, balaghah, mantik, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, dan seperti lagi tajwid, dan seperti lagi fikih, tauhid, tasawuf, dan fak lain-lainnya. Mengenai amalan, beliau mengijazahkan beberapa amalan yang diantaranya adalah thariqat khulwatiyah dan thariqat qadiriyah, disatukan menjadi namanya thariqat samaniyah, yaitu la ilaha illallah hitungan paling kurang 166 kali, Allah sekurangnya 66 kali, Hu sekurangnya 77 kali. Kemudian mengamalkannya itu, membacanya itu setiap pagi habis subuh dan sore sesudah asar atau maghrib, dan ditutup setiap habis subuh dengan doa yang Allah meninggikan pangkat orang yang mengamalkan doa ini, dunia akhirat pangkatnya ditinggikan. Apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Beliau berkata, barang siapa mengambil thariqat aku serta diamalkannya, niscaya Allah memberi orang itu ilmu ma'rifat yang khusus. 2, Allah memberikan kekayaan yang banyak serta halal. 3, Allah matikan dia husnul khotimah. Itu tadi la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, Hu 77 kali. Adapun doa yang berturut-turut 4 kali sesudah subuh tadi, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Barang siapa mengamalkan ini rutin setiap habis sholat subuh 4 kali berturut-turut, dia ditulis namanya di buku besar wali-waliullah. Tapi semuanya itu dasarnya ikhlas. Itu sudah dasar. Jadi kita beramal thariqat dan beramal doa tadi jangan menghendaki hasilnya, hanya semata-mata mengerja perintah, itu aja. Itu dijaga, itu ikhlas, itu adalah ruh bagi segala ibadah. Kalau kada ikhlas, sama lawan manusia mati, tidak ada manfaatnya. Tentang masalah hasilnya, kalau thariqat tadi hasilnya dapat ma'rifat, sugih, mati beriman. Kalau nang doa 4 kali tadi mengaramat matinya, itu sudah nyata, kada perlu lagi kita kehendaki dengan niat. Kalau pun sebelum mengamalkan thariqat itu dan doa tadi berniat, aku hendak membaca zikir ini dan hendak membaca doa ini supaya aku dapat ma'rifat, aku sugih, aku mati beriman, aku jadi waliullah. Jangan ada itu. Seperti pegawai tidak ada niatnya aku hendak dapat gajian tanggal 1. Kada, sebab pasti aja sudah apabila tanggal 1
Kah tanggal 5 kalau jadi tanggal 1 mesti datang. Ada perlu ditagih-tagih, ada perlu lagi, ada perlu datang lagi-nya. Lihat aja guru-guruan tanang ma'amalakan ikhlas dasar kadang-kadang kada suci. Keperluan misalnya seminggu 50 juta. Tuhan memberi hadiah lewat orang-orang sugih 100 juta. Berapa saldo kasnya? 50 juta. Kawin misalnya 4, saldonya masih banyak yang menunggu. Nah, asal ikhlas saja mengamalkan. Nah, setiap setahun sekali dan setiap malam Sabtu malam Minggu ulun diizinkan dan disuruh oleh Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ijazah itu. Jadi hari ini siapa yang hadir ulun sampaikan ijazah itu. Asal menerima dulu ijazahnya, mengamalkannya apabila bisa jauh ini sibuk lagi kena mbak angak-angak hanyar aku beramal bahaya dirinya sudah angak-angak lalu la ilaha illallah la ilaha illallah 166 Allah 60 70 wa maghfir sayyidina Muhammad wa marhamat sayyidina Muhammad Allah mastur sallallahu alaihi wasallam sudah angak ayu juga ayu juga lamun ada bajunya nyaman memakai lamun bajunya belum ada lima apa hendak memakai jadi siapkan dulu amalannya dan sanadnya ijazahnya. Yang penting sanadnya ini istilah mobil izin untuk menjalankan mobil itu ada. Nah itu lamun mobil kada ada surat izinnya dijalankan itu Kapolda ampun urusan lawan anak buahnya mana Kapolda biar di belakang ada apa juga. Itu ditelang sejenak. Nah ini guru-guruan jangan wani majar kecuali ada izin dulu. Minimal guru kita yang memberi surat kepada kita untuk mengajar. Lamun hanya surat tamat, belum ada lagi surat izin mengajar. Kita khawatir belum dapat izin dari guru sudah tampil di masyarakat. Sedangkan tulisannya di annal ilmal mu'tabar huwa maqtasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang ada manfaatnya dunia akhirat bagi yang punya dan muridnya atau bahasa kitanya nang babarkat adalah nang gurunya itu mengambil dari gurunya mengambil dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-anu lamun kitab itu menukar di pasar atau kitab itu peninggalan arwah gaib atau kitab pinjam lawan kawan lalu membuka majelis di rumah, di langgar, di masjid, di mana-mana bacakan kitabnya itu bisa membaca sudah. Nah ini sanatnya kita ambil contoh menukar kitab di pasar. Jadi ujar si murid pian belajarun kitab ini di mana belajar unda menukar. Jadi guru daripada tukang jual kitab sanatnya nang tukang jual kitab ini daripada duit nyampe jual kitab itu kan cari duit. Nah sanatnya kan duit itu tak seperti maulid sumtud duror pian wani membaca siapa mengizini membaca apalagi bawaan orang di rumah.
Nang berhak memberi izin membaca itu siapa? Misalnya Habib Anis. Tanpa Habib Anis jangan wani pian membuka majelis maulid itu. Harus izin dari Anis dulu. Apalagi mencetak kitab-kitab itu tanpa izin dari keluarga Habib Ali, maka itu namanya zalim. Kita banyak melihat sudah orang yang memberanikan diri mencetak amalan-amalan dari wali-wali Allah semata-mata mencari kekayaan dunia. Padahal udah bertulis di sana dilarang tanpa izin. Waktu ditanyakan kepada Habib Anis macam-macam cetakan Maulid Habsyi itu, dijawab Habib Anis urusannya lawan Kaiku Habib Ali, bukan lawan aku aja sih. Kalau sudah Habib Anis berlepas diri kayak itu bahaya. Jadi kalau ada barakatnya, apalagi nang membaca maulid itu nang diaciakannya lagunya kada ikhlas, nang dituju lagu irama gitu. Apalagi nang ditujunya itu manusia. Apabila banyak kurangnya tuntung membaca maulid sebukuan. Apabila berduaan aja perrejanan aja. Itu jelas karena manusia sudah, tidak karena Allah lalu. Kayak di sekolahan kan, kena aja yang kita belajar muridnya berdua aja. Mahadang manusia banyak itu karena orang banyak karena bukan ikhlas. Coba kita pikir, ikhlas semacam aja kalau kita pikir di diri kita, insya Allah mau meneteskan air mata karena kita banyak terlanggar. Sedangkan ikhlas kewajiban hati. Berdosa hati kita apabila kada ikhlas. Ini kalau sudah pemimpin agama rusak, nang kayak apa, nang lain-lain. Tapi kalau pemimpin agama masih utuh, insya Allah pemimpin negara ikut utuh. Karena pasti pemimpin negara akan menyerahkan segala macam pendapat dan petunjuk arahan kepada pemimpin agama. Pasti sudah. Nya mau matur negara ini kena kehabisannya minta pendapat lawan tuan guru. Kehabisannya. Mau kita bicara masalah negara. Saya membawa contoh hanya satu. Kalau ulun selaku presiden di rumah tangga, bini ada, anak ada, suruhan ada. Kemudian tugas bini ulun nang ulun putuskan programkan bini ulun seikong nya 3 bisilah tupatilah jadi seikong mengurus anak, nang seikong bermasak-masak di dapur, nang seikong mengautakan makanan dan bababasuh lawan bata tapas 3 jadinya bini. Nah itu anak pak, nah itu mengaji, belajar. Apabila semuanya ini melaksanakan hukum yang sudah ulun atur di rumah tangga, maka ulun itu senang lawan orang yang di rumah itu. Akhirnya rumah tangga ulun itu aman, damai. Tapi kalau satu di antara orang yang di rumah meninggalkan hukum yang sudah ulun atur, maka ulun marah. Kemarahan ulun ini menyebabkan rumah tangga ulun itu kacau. Selama ada yang dimarahi, selama itu kekacauan berlanjut. Pahamkah? Jadi jelasnya kacaunya dunia karena satu, yaitu
tidak melaksanakan hukum yang punya dunia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Itu penyebabnya. Jadi sadarlah, kalau ingin menjadikan dunia ini makmur dan aman, kembali kepada hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah yang dilaksanakan, tidak bakal aman, kacau terus-terusan. Bukannya hukum yang lain dari hukum Allah itu lemah, tetapi yang sebenarnya hukum yang lain dari hukum Allah salah dan sesat. Sedang kepada saya itu aja. Jadi terserah kita aja lagi selaku hamba Allah, hendak nyaman kah di dunia, hendak sakit. Mun hendak nyaman barataan beturut hukum Allah. Amun hendak sakit terus-terusan ditinggal hukum Allah. Apabila hukum Allah ditinggalkan, itu hukum yang lain itu yang dimajukan. Sesudah Syekh Saman mau keluar mengajar dan memimpin ibadah, banyaklah orang datangan ke kota Madinah. Nang datang itu bukan hanya rakyat biasa, tetapi raja-raja dan pejabat-pejabat tinggi itu nang datangan badapat kawan Syekh Saman. Bukan hanya orang susah, tapi orang sugih-sugih pun datang juga. Apa datangan itu? Ini perhatikan. Baik pejabat maupun orang kaya datang kepada Syekh Saman, belajar ilmu, jadi murid sidin. Itu datangnya. Jadi bukan datang mau urus pangkat, bukan datang mau urus politik. Jelas jelas. Datang itu menjadi murid beliau di dalam ilmu dan di dalam wirid amalan. Kemudian setiap yang datang itu kadadangan tangan 10 samunyaan babawaan rezeki. Maka Syekh Saman ya kawah ini telah di sakulilingan awak tuh gugur amplok guguran. Lalu timbul ada munafik hiri kepada beliau. Nang hiri ini masuk kepada murid sidin sebahagian, lalu memecah belah murid sidin. Ini asal usul jadi murid sidin pecah belah di Madinah. Ada munafiknya. Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Lalu Syekh Saman ini sidin kasih sayang lawan murid. Hai muridku, janganlah kamu terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku. Sidin menasihati murid, bukan sidin indah murid, sidin umpat ke lain itu ada. Cuma mana nanti jangan sampai murid baalih ke lain pulang kasihan. Apa juga meninggalkan sidin umpat lawan munafik, apa juga ampih mengaji lawan sidin, baguru lawan orang munafik, apa juga. Ditangati sidin murid-murid sidin itu. Kemudian orang lain memohon kepada sidin, karena keadaan nangka ini di Madinah, pian pindah aja sudah, tinggalkan Madinah, karena ada sudah musuh di Madinah, baik pian pindah aja, karena negeri ulun. Ujar Syekh Saman, lamun aku tinggalkan Madinah ini, niscaya habis orang Madinah ini sasat, kada ada lagi nang bujurnya. Jadi aku pada hendak meninggalkan ini. Jadi mulai lahir sampai wafat kada pernah meninggalkan daerah kelahirannya. Sudah berapa contoh tauladan mengenai agama terhadap cucu Rasulullah yang disebut Qutbul Aqwan. Kemudian
Setiap orang yang mau ziarah ke makam Nabi, berhubung kunci pintunya Rasulullah di tangan sidin, orang mesti lewat sidin nak ziarah. Nah, semua orang yang ziarah siapapun dari manapun dikumpulkan di rumah sidin dulu. Apa? Diberi makanan minuman dulu. Jadi setiap hari memberi makan dan minum kepada tamunya. Selesai baru dibawa ziarah sidin muzawwirnya. Dan setiap satu dari tamu yang ziarah diperkenalkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini misalnya guru syukur datang di kampung Jawa, belang lawan pian, umur sidin sedang tuanya, dipadahkan maka itu oleh sesaman dan Nabi. Saban ikungan ini guru Mu'az, ini guru Usub, ini guru Hudori, dipadahkan maka itu nah dikenalkan maka itu sedang manggahnya kita membawa mabrokal berhubungan pembicaraan masalah ziarah. Mabrokal yuk, mic-nya mana nih? Mic-nya siap pas sudah? Balu. Iya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad mubarakan كنزا وتي
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترزقنا من أهل التوفيق وتبلغنا حضور بيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.